Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami tentang teknik penelitian kuantitatif. Yang pertama ada teknik angket atau sering disebut dengan metode kuesioner atau daftar pertanyaan. Metode angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Setelah diisi, angket dikembalikan ke petugas atau peneliti. Adapun macam-macam teknik angket. Yang pertama, angket langsung tertutup adalah angket yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh responden sendiri. Kemudian, semua alternatif jawaban yang harus dijawab responden telah tertera dalam angket tersebut. Yang kedua, angket langsung terbuka adalah daftar pertanyaan yang dibuat dengan sepenuhnya memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab tentang keadaan yang dialami sendiri, tanpa ada alternatif jawaban lain dari peneliti. Yang ketiga, angket tak langsung tertutup adalah angket yang dikonstruksi untuk menggali atau merekam data mengenai apa yang diketahui responden perihal objek dan subjek tertentu, serta data tersebut tidak dimaksud perihal mengenai diri responden bersangkutan. Di samping itu, alternatif telah disediakan, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sesuai. Yang keempat, ada angket tak langsung terbuka adalah angket yang dikonstruksi dengan ciri-ciri yang sama dengan angket langsung terbuka, serta disediakan kemungkinan atau alternatif jawaban, sehingga responden harus memformulasikan sendiri jawaban yang dipandang sesuai. Selanjutnya ada teknik tes, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serentetan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya. Saya Ira Arini sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi. Selanjutnya ada teknik tes. Teknik tes adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan serentetan soal atau tugas serta alat lainnya kepada subjek yang diperlukan datanya. Selanjutnya, jenis-jenis instrumen untuk teknik tes ditinjau berdasarkan sasaran atau objek yang diukur. Instrumen untuk teknik tes dapat dibedakan menjadi 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tes hasil belajar, kedua tes kepribadian, 3 tes bakat, 4 tes intelijensi, 5 tes sikap, 6 tes minat. Selanjutnya ada teknik wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Teknik ini paling luas digunakan untuk memperoleh informasi dari responden atau informan atau subjek yang akan diminta informasinya. Teknik wawancara di samping memerlukan waktu yang cukup lama juga membutuhkan cara dan pelaksanaan tersendiri. Cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Saya Meli Anggraini akan melanjutkan materi mengenai kegunaan teknik wawancara. Teknik wawancara digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Lincoln dan Goba 1985 adalah 1. Untuk merekonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. Yang kedua, merekonstruksi kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Ketiga, memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. Selanjutnya, terdapat ada 2 hal yang harus diketahui dalam wawancara. Yang pertama, terjadinya interaksi secara nyata dengan responden dan perbedaan. Yang kedua, perbedaan pandangan yang harus tetap dihargai, namun hal tersebut yang paling penting adalah sebagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana pandangan yang berbeda terhadap yang dapat diolah. Selanjutnya, persiapan wawancara.
Sebelum melaksanakan tugas lapangan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan secara matang, yaitu yang pertama, penentuan metode sampling yang akan ditempuh, yang kedua, penentuan kriteria responden, yang ketiga, menetapkan care materi atau bisa diganti dengan substitusi responden yang berhalangan. Yang keempat, telah menyusun kuesioner dengan baik dan menggunakan bahasa yang tepat dan jelas. Poin selanjutnya, teknik observasi. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur yang tampak itu dinamakan dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Teknik ini dipakai untuk mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang ditelitinya. Observasi bisa dikelompokkan berdasarkan pada dua hal, yaitu pada proses pengumpulan data dan pada instrumen yang digunakan. Yang pertama itu observasi partisipan, merupakan suatu observasi di mana peneliti ikut ambil bagian pada kegiatan atau terlibat secara langsung dalam kegiatan di mana ada orang-orang yang sedang diobservasi. Yang kedua, observasi non-partisipan, merupakan suatu observasi yang di mana peneliti tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut atau tidak terlibat secara langsung pada aktivitas di mana orang-orang tersebut sedang diobservasi. Yang ketiga, observasi sistematis, merupakan suatu observasi yang telah dirancang secara sistematis atau tersusun karena observer telah mengetahui aspek-aspek yang relevan dengan masalah serta tujuan penelitiannya. Yang keempat, observasi tidak sistematis, merupakan keterbalikan dari observasi sistematis, di mana observasi tidak sistematis merupakan observasi yang di dalam pelaksanaannya tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa saja yang akan diamati oleh peneliti. Hal ini dikarenakan peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang apa yang akan ia amati selama penelitian. Baiklah, saya akan melanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan observasi. Sebagai berikut, 1. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai objek yang akan diobservasi. 2. Melakukan observasi sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. 3. Pengamatan dan pencatatan harus dilakukan secara cermat dan kritis. 4. Menentukan cara dan alat yang digunakan untuk mencatat data. Selanjutnya, ada beberapa cara yang digunakan dalam melakukan observasi, yaitu 1. Anecdotal record, 2. incidental record, 3. checklist, 4. rating scale, 5. mechanical device. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Mariati. Sebagai pemateri selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan mengenai teknik dokumentasi. Menurut Yusuf, pada tahun 2014, metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis, dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Menurut Dimyati, pada tahun 2013, dokumentasi sebagai metode pengumpulan penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihan metode dokumentasi yang pertama, efisien dari segi waktu, yang kedua, efisien dari segi tenaga, yang ketiga, efisien dari segi biaya. Metode dokumentasi menjadi efisien karena data yang kita butuhkan tinggal mengutip atau memfotokopi saja dari dokumen yang ada. Kemudian kelemahan metode dokumentasi yang pertama, validitas data rendah, masih bisa diragukan. Yang kedua, reliabilitas data rendah, masih bisa diragukan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.